Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, naddarallahu mara'an sami'a minna haditsan fahfidhahu hatta yuballighahu ghairahu. Semoga Allah menjadikan wajah orang-orang yang mendengarkan hadis, menghafalnya lalu menyampaikannya kepada orang lain, Allah jadikan wajahnya berseri-seri baik di dunia maupun di akhirat. Allahumma amin. Dan semoga juga Allah menjadikan orang-orang yang mau mendengarkan dan menonton video ini lalu mensubscribe channel ini dan menyebarkannya, Allah jadikan orang-orang yang sukses di dunia dan di akhirat masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab hadis Sahih Bukhari, hadis nomor 9. Haddatsana Abdullah bin Muhammad qala haddatsana Abu Amir al-Ngaqadi qala haddatsana Sulaiman bin Bilal an Abdullah bin Dinar an Abi Shalih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-imanu bid'un wa sittuna syu'batan wal haya'u syu'batun minal iman. Hadisnya, al-imanu bid'un wa sittuna syu'batun wa sittuna syu'batan wal haya'u syu'batun minal iman. Artinya, hadis nomor 9, Abdullah bin Muhammad meriwayatkan kepada kami, ia berkata, Abu Amir al-Aqadi meriwayatkan kepada kami, ia berkata, Sulaiman bin Bilal meriwayatkan kepada kami dari Abdullah bin Dinar, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau bersabda, iman itu memiliki 63 cabang lebih dan malu termasuk salah satu cabangnya iman. Al-imanu bid'un wa sittuna syu'batan wal haya'u syu'batun minal iman. Iman itu memiliki 63 cabang lebih dan malu termasuk salah satu cabang keimanan. Mari sekarang kita lihat beberapa penjelasan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari. Yang pertama, beliau menjelaskan syu'bah. Iman itu jelasnya begini, iman itu ada 63 cabang lebih. Artinya ada ulama yang mengatakan 66 misalnya, ada yang mengatakan 67, bahkan nanti pada hadis lain ada yang mengatakan 70 lebih. Apa artinya 70 lebih? Artinya 70 lebih itu ada yang mengatakan 73, ada yang mengatakan 76, 77 dan lain-lain dan lain-lain. Nah, perbedaan penafsiran itu berasal dari kata bid'un. Nah, bid'un ini ada yang mengatakan bilangan 3 sampai 9, ada yang mengatakan 4 sampai 8 misalnya. Pokoknya ya kayak gitulah. Jadi lebih tepatnya bid'un wasituna syu'batan ya seperti yang ini, 63 cabang lebih lah. Lebihnya berapa? Terserah pemahaman dan dalil yang dipunyai oleh seseorang. Nah, jadi jelas ya bahwa dari 63 cabang itu pada hadis ini, salah satunya adalah al-haya, malu, rasa malu. Nah, rasa malu ini merupakan salah satu syariat yang turun-temurun dari Nabi sebelum Nabi Muhammad. Nabi Isa mensyariatkan rasa malu. Nabi sebelum Isa, Ibrahim misalnya mensyariatkan rasa malu. Kemudian nabi-nabi lainnya yang sama. Pada hadis yang lain nanti dikatakan bahwa salah satu kalam nubuwah atau
syariat nubuwah sebelum Rasulullah yang sampai kepada kita, yaitu bahwa rasa malu ini tentu dengan model dan metode yang hampir mirip lah dengan rasa malu. Nah, dengan kata lain, kalau seseorang masih punya rasa malu, maka satu cabang keimanannya sempurna. Kan tadi dibilang 63 ya. Yang paling tinggi nanti pada hadis lain dikatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian yang paling rendah nanti pada hadis lain dikatakan membersihkan kotoran dari jalan. Nah, ini diantara itu ada rasa malu. Kita cek apa itu rasa malu dulu gitu kan. Kita coba. Menurut terminologi syar'i, malu adalah sikap yang mendorong seseorang untuk meninggalkan perbuatan buruk serta menghindari tindakan yang merugikan hak orang lain. Oleh sebab itu dalam hadis disebutkan al-haya'u khairun kulluh, malu itu seluruhnya adalah kebaikan. Malu adalah sikap yang mendorong seseorang untuk meninggalkan perbuatan buruk. Ingat nih, malu adalah sikap yang mendorong seseorang untuk meninggalkan perbuatan buruk. Nah, jadi kalau dalam kehidupan sehari-hari kita, kadang kita itu salah memahami rasa malu. Jadi rasa malu yang benar menurut syar'i itu sesuai syar'i. Contoh yang tidak sesuai syar'i, misalnya ada anak-anak tuh, anak-anak kecil misalnya, remaja, malu dong nggak punya pacar. Nah, itu rasa malu yang salah. Justru rasa malu itu yang benar, cara kaprah. Isinya begini, kita itu harus malu kalau melaksanakan sesuatu yang salah menurut agama. Oke? Dan kita tidak boleh malu kalau melaksanakan sesuatu yang benar menurut agama. Jadi kalau ada orang, ayo kita ke pengajian, malu, nah itu malu yang tidak pada tempatnya. Nah, sebagai sesuatu yang baik bahkan dikatakan kulluhu, dengan rasa malu ini syariatnya ada banyak puluhan perbuatan buruk bisa ditinggalkan gara-gara malu, dan ada puluhan dan mungkin ratusan perbuatan baik dilaksanakan hanya gara-gara malu. Kita cek saja ini, misalnya pada anak kecil lah yang masih contohnya anak kecil aja. Anak kecil terkadang melaksanakan atau meninggalkan sesuatu karena perasaan malu yang dia punya. Contoh misalnya, ada anak sholat karena malu. Kenapa? Karena teman-temannya sholat, dia malu kalau nggak sholat nanti dibully oleh teman-temannya. Udah gede kok nggak sholat, udah gede kok nggak sholat, kayak gitu. Nah, itu apa? Sebuah perbuatan taat nih versi anak kecil yang terjadi karena si anak punya rasa malu. Tetapi kalau nih anak kecil nggak punya rasa malu, teman-temannya sholat ditanya, malu ntar kalau nggak sholat? Enggak, bodoh amat gitu kan kata anak kecil ini, kalau nggak jelas ya. Nah, sebaliknya misalnya ada anak kecil, kalau sekarang istilahnya ya maling kacang lah, atau mencuri kacang atau apalah namanya juga anak kecil di kebun, atau perbuatan yang kurang baik menurut versi anak kecil, misalnya mencuri mentimun, si kancil mencuri mentimun di sawah misalnya. Teman-temannya mengatakan, ada teman yang saya nggak mau mencuri, malu nanti kalau ketahuan. Nah, kira-kira begitu. Gara-gara dia punya rasa malu, maka si anak ini nggak mau mencuri mentimun. Jelas ya. Jadi perasaan malu bisa mencegah seseorang melaksanakan banyak kejahatan. Artinya apa gini? Malu bisa mencegah kejahatan dan malu bisa untuk mendorong kebaikan. Tetapi tentu malu-malu itu tidak malu yang sesuai dengan syariat. Kebaikan yang sesuai dengan syariat. Contoh misal ada orang ngumpul-ngumpul lagi pada mabuk. Nah, ini yang mabuk itulah yang tidak punya rasa malu. Tetapi terkadang yang mabuk bilang, kamu cemen nih, malu dong, udah gede nggak bisa mabok. Nah, itu justru yang nggak tahu malu itu yang mabok. Yang nggak mabok orang yang punya malu versi syariat. Kira-kira begitu ya. Jadi jelasnya bahwa benarlah kata Rasulullah bahwa rasa malu merupakan sebagian dari kesempurnaan iman seseorang. Kenapa? Ya,
karena dengan rasa malu itu seseorang bisa menjalankan ibadah, dan dengan rasa malu itu seseorang bisa meninggalkan maksiat. Nah, ketika seseorang melaksanakan ibadah, imannya tambah full. Dan ketika seseorang meninggalkan maksiat, imannya tambah full. Kan begitu. Makanya ibarat ada dalam satu rumah ada 63 kamar, salah satu kamar ada kamar malu. Nah, nanti pada hadis lainnya dikatakan dari ke-63 cabang itu, ini seperti yang dikutip oleh Imam Ibnu Hajar di kitab Syarah Fathul Barinya, bahwa a'laha la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza 'anil tariqi. Cabang iman tertinggi adalah lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan yang paling rendah adalah menghilangkan sesuatu yang membahayakan dari jalan. Jadi kalau Anda imannya kepengen selalu full, salah satu rumusnya adalah perbanyak mengucapkan la ilaha illallah ay ma'a Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu kan full. Saat Anda merasa saya kok kayaknya imannya ini lagi turun, tandanya iman turun apa? Mudah melaksanakan hal-hal yang mubah, mudah melaksanakan hal-hal maksiat, hal yang kayaknya mudah banget, kayaknya semangat nih kalau barang-barang yang jelek. Perbanyak ucapan la ilaha illallah supaya iman kita kan. Yang paling rendah di sini dikatakan wadnaha imatatul adza 'anil tariq, menyingkirkan sesuatu yang membahayakan dari jalan. Misalnya kita di jalan melihat paku, nah tes tuh, kalau kita melihat paku atau pecahan beling atau kawat atau apa yang bisa mengganggu pengguna jalan, iman kita sedang dites. Reaksi kita bagaimana? Kalau reaksi kita kepengin menghilangkan sesuatu yang membahayakan, berarti ada iman kita yang terendah, masih ada sen. Tapi kalau sudah nggak tersentuh, nah bisa jadi iman kita itu sedang ngedrop banget. Bisa jadi karena kita bodoh, nggak tahu kalau membersihkan jalan itu merupakan bagian dari iman, atau bisa jadi sudah tahu tapi ndablek, tertutup tuh cahaya imannya, kan begitu. Itu salah satu ujian kita. Nah, maka Bapak Ibu sekalian kaum muslimin rahimakumullah yang kebetulan menonton video ini, setelah tahu bahwa salah satu cabang iman yang terendah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah menyingkirkan sesuatu yang membahayakan dari jalan. Setiap lihat sesuatu yang membahayakan di jalan, misal lihat sampah, tes hati kita, ada kerentekan, ada getaran untuk membuang tuh sampah enggak? Ya kan? Kalau ada, alhamdulillah, berarti iman kita meskipun yang terendah sinyalnya masih ada. Paku di jalan, kita tes iman kita ada atau enggak. Kalau kita masih punya sinyal, masih punya keinginan untuk membersihkan tuh jalan dari paku, nah berarti sinyal iman kita masih ada, walaupun yang terendah sinyal ini. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang membuang sampah di jalan? Wah, itu wallahu alam. Lalu bagaimana orang-orang yang justru, mohon maaf, kadang ada mitos membuang paku di jalan supaya ban bocor, kemudian dia menempel ban di tempat kita, gimana itu? Itu wallahu alam. Istilahnya, menghilangkan kotoran dari jalan saja menjadi tanda terendah dari iman, cabang terendah dari iman, apalagi kalau membuang kotoran ke jalan. Nah, itu sinyalnya perlu dipertanyakan. Kalau menurut standar hadis ini, tentu hadis tentang iman kan sangat banyak, tidak hanya ini, kira-kira begitu. Nah, dengan kata lain, kalau untuk mengetes iman kita yang terendah bisa itu sinyal tadi itu. Tapi kalau pengen memenuhkan, memfullkan iman, perbanyak la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bahkan dikatakan afdhalul dzikri la ilaha illallah. Zikir yang paling utama adalah la ilaha illallah. Nah, salah satu sebab kenapa la ilaha illallah menjadi salah satu zikir yang paling utama, fungsinya. Meskipun lafalnya sebagai zikir, ingat kepada Allah, tetapi fungsinya itu bisa sebagai istighfar juga. Kenapa? Oh iya, dengan mengucapkan la ilaha illallah, dosa-dosa kita berpotensi diampuni semuanya. Ya kan? Dengan mengucapkan zikir la ilaha illallah,
hajat-hajat kita, doa-doa kita berpotensi dikabulkan semuanya. Jadi berfungsi sebagai istighfar, berfungsi sebagai doa, berfungsi juga sebagai tasbih. Kenapa? Iya, dengan mengucapkan la ilaha illallah Anda mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari semua sifat kekurangan. Tasbih fungsinya. Fungsi yang lainnya apa? Dengan mengucapkan la ilaha illallah misalnya berfungsi sebagai takbir. Kenapa? Dengan mengucapkan la ilaha illallah kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, jadi komplit. Zikir iya, doa iya, tasbih iya, takbir iya, hauqalah juga iya. Kenapa? Ya iya, kalau kita sudah mengucapkan la ilaha illallah itu kan kita mengakui bahwa hanya Allah saja sebagai Allah, hanya Allah saja yang maha kuasa, kita tak ada rekadaya. Kira-kira begitu. Sudah jelas ya, kita kembali kepada awal aja. Yang penting bahwa pada hadis ke-9 ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita bahwa iman itu ada 63 cabang lebih, dan salah satu cabangnya adalah rasa malu. Titik, dah gitu aja. Nanti yang lainnya tentu pada yang lainnya seperti penjelasan bahwa ada yang hadis lain yang mengatakan 70 lebih, nanti ya kita akan ketemu gitu kan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita ini hadisnya kebetulan cukup pendek. Kalau dihafalkan insya Allah hafal. Al imanu bid'un wa sittuna syu'batan wal haya'u syu'batun minal iman. Al imanu bid'un wa sittuna syu'batan wal haya'u syu'batun minal iman. Saya juga nggak hafal, sama-sama hafalin ya kan. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan menjadi salah satu kontribusi kita untuk memenuhi dunia maya dengan konten-konten positif. Jangan mereka saja yang isi konten di dunia maya itu, kita juga ini para santri, para ustadz, para kiai, kemudian anak buah santri, anak buah ustadz. Ayo kita bikin konten-konten yang positif supaya apa? Supaya dunia digital juga penuh dengan konten-konten yang positif. Salah satunya adalah ini, membacakan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan harapan kita menjadi kelompok orang-orang yang mencintai hadis Rasulullah dan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam surga. Allahumma amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.